Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita membahas apa arti daripada hubungan antara pendidikan nasional dan pendidikan Islam. Sebelumnya marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Farid dari kelas B PAI semester 2 Universitas Garut. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hubungan antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Nah, sebelumnya teman-teman yang sama-sama kita ketahui bahwa pendidikan ini merupakan salah satu sarana yang sangat efektif bagi bangsa Indonesia ini untuk membangun sebuah karakter seorang pelajar, agar moto dalam membangun karakter bangsa itu dapat terwujud begitu. Nah, saking pentingnya pendidikan bagi umat manusia, maka agama kita yang menyandang gelar Islam adalah rahmatan lil alamin memberikan perhatian khusus nih bagi pendidikan itu sendiri. Agar apa? Agar nantinya sumber daya manusia yang mendapat pendidikan ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu arti daripada hubungan. Nah, hubungan ini menurut Tams Jayakusuma adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat bagi kegiatan orang lain. Atau definisi umumnya adalah sesuatu yang terjadi apabila dua hal ataupun dua kegiatan ataupun dua keadaan ataupun dua orang yang saling mempengaruhi ataupun saling berkaitan satu sama lain. Nah, itu adalah disebut hubungan. Nah, jadi kalau kita tarik kesimpulannya, hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional ini tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Kalau dari aspek tujuannya itu adalah sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, kita masuk kepada slide selanjutnya. Bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur sistem pendidikan nasional atau biasa kita sebut dengan Sisdiknas, atau bisa juga kita temukan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan daripada pendidikan ini adalah bertujuan untuk menyeimbangkan segi intelektualnya semua manusia yang berlandaskan atas nilai-nilai agama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di dalam Undang-Undang Sisdiknas yang mengatur pendidikan nasional pun itu masih berkaitan dengan nilai-nilai agama, karena di situ adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ada nilai-nilai agama. Nah, sementara pendidikan Islam juga sama-sama bertujuan untuk menyeimbangkan intelektual manusia secara menyeluruh. Jadi ya dari akarnya saja ini sudah sama-sama menyeimbangkan intelektual. Nah,
Kita lanjut ke slide berikutnya, bahwa dari bunyi Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 beserta peraturan yang menyertai jelas bahwa pendidikan agama Islam itu adalah kurikulum wajib yang harus diterapkan dalam pendidikan nasional itu sendiri. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya bahwa pendidikan nasional yang tidak di dalamnya mencakup pendidikan Islam itu tidak sempurna. Mungkin cuma konsepnya yang berbeda antara konsep pendidikan Islam yang berlandaskan dengan Al-Quran, hadis, atau filosofis, atau pembentukan akhlak begitu. Nah, sedangkan pendidikan nasional ini berlandaskan kepada Pancasila ataupun Undang-Undang 1945. Nah, jadi pada intinya adalah hubungan pendidikan Islam ini dengan pendidikan nasional tidak bisa dipisahkan, karena di dalam Undang-Undang Sikdiknas pun ini sudah berkaitan antara keseimbangan intelektual dan berlandaskan nilai-nilai kepada Tuhan yang Maha Esa begitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan bahwa tujuan daripada pendidikan ini adalah menjadikan manusia itu seimbang dari segi intelektual dan pendidikan yang berdasarkan nilai agama kepada Tuhan yang Maha Esa. Bisa kita lihat juga bahwa undang-undang yang saya tadi sebutkan pun ini bergantung kepada nilai-nilai agama. Nah, kalau kita lihat juga, pendidikan ini bertujuan untuk, atau sama-sama bertujuan untuk mencerdaskan atau menyeimbangkan intelektual ataupun pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh, yang dapat dilakukan melalui latihan-latihan kejiwaan atau pikiran, berlatih secara berpikir, secara nalar,